Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang osmoregulasi dan termoregulasi hewan air asin. Dengan saya sendiri yaitu Taskia Rahma dengan nomor NPM 1913024036 dan rekan saya yaitu Nur Azelia dengan nomor NPM 1713024022 dan Fevi Anggraini dengan nomor NPM 1913024002. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai osmoregulasi. Osmoregulasi merupakan proses untuk menjaga keseimbangan jumlah air dan zat terlarut dalam tubuh hewan. Lalu, mengapa osmoregulasi ini sangat penting dibutuhkan oleh hewan untuk menjaga keseimbangan jumlah air dan terlarut dalam tubuh hewan? Hal itu dikarenakan air merupakan penyusun terbesar dalam tubuh hewan, dan apabila hewan tersebut mengalami kekurangan air, maka akan menyebabkan terganggunya metabolisme hewan tersebut. Lalu hewan yang melakukan osmoregulasi disebut osmoregulator. Nah, biasanya hewan yang melakukan osmoregulasi ini hidup di lingkungan perairan. Nah, berdasarkan lingkungan hidup perairan tersebut juga osmoregulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu hyposmotic regulation dan hyperosmotic regulation. Nah, hyposmotic regulation ini merupakan proses untuk menjaga konsentrasi osmosis cairan tubuh di mana konsentrasi cairan tubuh tersebut lebih rendah daripada konsentrasi cairan luar. Nah, contoh dari hyposmotic regulation ini yaitu ikan laut, di mana ikan laut ini senantiasa menjaga konsentrasi cairan tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan media tempat hidupnya, yaitu air laut sendiri. Lalu yang kedua yaitu hyperosmotic regulation, yaitu suatu proses untuk mengatur keseimbangan tekanan osmosis pada hewan yang memiliki cairan tubuh hiperosmotik terhadap lingkungan luar. Nah, contohnya itu adalah ikan air tawar, di mana ikan air tawar selalu senantiasa menjaga konsentrasi cairan tubuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar. Lalu, apakah perbedaan antara osmoregulasi air ikan tawar dan air ikan laut? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, menurut Fujaya tahun 2004, proses osmoregulasi ikan air tawar dan air laut itu berbeda, di mana konsentrasi cairan tubuh ikan air tawar lebih tinggi dibandingkan medianya yang disebut dengan hipotonik, sedangkan ikan air laut konsentrasi tubuhnya jauh lebih rendah dibandingkan konsentrasi medianya. Lalu, ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungan dengan cara osmosis, di mana insang akan secara aktif memasukkan garam dari lingkungannya ke dalam tubuh. Sedangkan ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit, di mana insang dari ikan air laut akan secara aktif mengeluarkan garam dari dalam tubuhnya. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Fevi Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fevi Anggraini dengan NPM 1913024002 akan mempresentasikan tentang osmoregulasi ikan air asin. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan ikan air tawar.
Selanjutnya yaitu termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir, yaitu di mana ikan air laut mengalami perpindahan dari hewan berdarah dingin ke hewan berdarah panas. Selanjutnya yaitu homeotermis. Homeotermis adalah hewan berdarah panas. Pada hewan homeotermis suhunya lebih stabil. Hal ini dikarenakan adanya reseptor dalam otaknya sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Hewan hemotermis dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang berbeda akibat dari kemampuan mengatur suhu tubuh. Hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya pada kondisi relatif konstan ketika suhu eksternal berubah dalam kisaran yang luas. Contohnya yaitu aves dan mamalia. Yang kedua yaitu poikilotermis, yaitu suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Hewan seperti ini juga disebut hewan berdarah dingin, yang termasuk dalam poikilotermis yaitu invertebrata dan hewan akuatis, di mana hewan yang suhunya tubuh mengalami perubahan mengikuti suhu eksternal. Demikian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menahan panas, pembuluh darah menuju insang berjalan sejajar dan berlawanan dengan pembuluh yang kembali dari insang. Darah hangat menuju insang dan melewati darah dingin yang menuju ke tubuh. Panas dan transfer darah hangat ke darah dingin, dan ikan diberikan dengan darah hangat. Ikan mampu menjaga perbedaan suhu, memiliki darah untuk pertukaran proses, terletak antara jaringan yang dapat dipanaskan, dan insang mampu merupakan tempat kehilangan panas. Panas diproduksi juga sebagai hasil metabolisme di otot yang akan berpindah di daerah vena yang panas ke daerah arteri yang lebih dingin. Selanjutnya, termogulasi pada ikan. Jadi, ikan mempunyai temperatur internal yang sedikit lebar tinggi pada sebuah temperatur sekiranya. Tapi, perbedaannya sangat kecil. Laju metabolisme pada ikan rendah, tetapi perpindahan panas antara jaringan ikan adalah tinggi. Jadi, panas pada ikan banyak yang menghilang melalui konduksi. Ikan bisa menghemat panas dengan menggunakan sesuatu yang disebut pertukaran panas arus balik. Darah menyebar melewati insang untuk pertukaran gas, tapi itu juga berarti darah cukup dekat dengan semua air dingin tuh. Selanjutnya pada gambar, jadi pada bagian A, air mengalir secara langsung melalui di insang ikan. Selanjutnya setelah itu B, filamen gel memiliki luas permukaan yang besar dan jaringan tipis. Selanjutnya pada C, gambar C, darah mengalir melalui lamela sekunder ke arah yang berlawanan dari kanan ke arah panah kanan ke aliran air kanan ke kiri. Jadi di atas lamela aliran darah pada gambar panah berukuran kecil dan gambar merah aliran digambar oleh panah berukuran besar atau afaren, lalu mengalir ke insang dan efferent mengalir keluar dari gambar. Jadi pada gambar kanan itu aliran air aliran panah kecil dan merah aliran gambar dan oleh panah kecil biru besar.